Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi media ya, bisa Anda perhatikan di Zoom Anda sudah bisa dilihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, pada mata kuliah ini sebelumnya marilah kita buka dengan berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sebelumnya saya presensi terlebih dahulu ya. Mas Taufik ada? Hadir, Pak. Mas Nip ada? Hadir, Pak. Mbak Barikli hadir, Pak. Mbak Mutiara, Hadir, Pak. Mbak Adelia, Hadir, Pak. Mbak Serena ada belum? Mbak Serena, Mbak Serina tidak ada. Sudah. Oke. Kita masuk pada materi media pembelajaran ini. Di sini kita akan membicarakan apa itu media. Nanti ini bisa Anda jadikan juga dalam penelitian Anda ketika Anda skripsi. Misalnya Anda membuat suatu media. Nah, tentunya kita harus tahu dulu kegunaan dari media. Kemudian kita akan bicara ada beberapa bentuk-bentuk media, ada media 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian multimedia ya, karena sekarang sudah banyak ya bentuk pembelajaran online, kemudian model pembelajaran tentunya ada media grafis juga dalam itu. Nah, ini agenda kita. Nah, dalam mata kuliah ini tentunya ada sumber yang akan kita gunakan. Ini ada berbagai macam literatur pendukung dari buku media pengajaran, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa diharapkan dapat memahami, mengidentifikasi praktikum. Nanti produk di akhir semester kita membuat suatu produk multimedia semacam itu. Bisa Anda bentuknya 3 dimensi, grafis, kemudian audio pun media multimedia. Strateginya desain media sesuai dengan topik pengajaran, kemudian etika pembelajaran, mahasiswa berpakaian rapi karena ini masih kita online ya, tidak berkaos oblong dan memakai sepatu sendal kecuali tertentu sakit dan lain sebagainya. Mahasiswa tidak mengikuti ujian, harus izin sebelum melaksanakan ujian. Keterlambatan maksimal 30 menit, lewat dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi diperkenankan untuk mengisi daftar, tidak diperkenankan untuk mengisi daftar hadir. Selama proses perkuliahan HP dimatikan atau di silent, tidak boleh WA ya. Nah, rancangan interaksinya seperti ini. Pada awal perkuliahan, dosen mengenalkan gambaran umum perkuliahan media serta tata tertib. Mahasiswa di awal pertemuan menyimak tentang aturan perkuliahan. Kemudian dosen memberikan materi pembelajaran sesuai dengan urutan bahan kajian, memberikan soal-soal latihan. Mahasiswa merespon paparan dosen secara aktif. Ini interaksinya. Nah, ini tugasnya. Kemampuan akhir mahasiswa diharapkan dapat praktikum membuat desain media 3 dimensi, media grafis, audio, proyeksi. Nah, ini nanti pilih salah satunya. Berikutnya adalah rubrik penilaian. Nah, ini penilaian mengapa mahasiswa itu kalau di akhir semester kadang memprotes, Pak, nilai saya
kurang bagus misalnya seperti itu. Nah, ini tentunya ada penilaian. Misalnya mahasiswa dapat memahami ini semuanya mampu utuh ya, dan memahami ini tentunya nilainya 85 sampai 100 atau A. Nah, berikutnya kalau yang di bawahnya ada mahasiswa hanya memahami beberapa dari poin pertama, nilainya hanya sekitar 75 sampai 84. Mahasiswa di sini nilainya hanya maksimal 84 atau nilai B+. Nah, yang kurang bagus seperti ini nilainya di bawah 74 atau B kurang ya, B-. Mahasiswa hanya dapat memahami mengidentifikasi desain media grafis, desain media proyeksi, dan produk media pembelajaran. Nah, ini nilainya cuma B. Dan ada yang buruk, mahasiswa dapat memahami mengidentifikasi namun hanya sebatas itu saja. Nah, ini kehadiran. Poin pertama, memiliki poin 10% dari total pertemuan tatap muka di kelas selama 14 ya. Kehadiran merupakan satu bentuk komponen penunjang. Nah, idealnya nanti kita pertemuan itu selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Nah, UTS itu kita rencanakan ada 50% ujian tengah semester UAS. Nah, ini seperti ini. Penilaiannya seperti ini. Rentang nilainya untuk nilai A ini 90 sampai 100, A-80 sampai 88,99. Itu oke. Ini semua ada di sini. Oke, masuk pada materi kita. Kita memakai suara. Nah, ini mengawalinya ini yang Anda mungkin bisa nanti mengembangkan suatu media itu banyak ya caranya. Bisa perhatikan. Bisa dilihat ya. Bisa Pak. Nah, ini kita mengawali dari pengertian media dua dimensi. Adalah media yang berukuran panjang kali lebar saja serta dapat diamati dilihat dari satu arah pandang saja. Media dua dimensi sering juga disebut media tanpa proyeksi dua dimensi. Karakteristiknya, media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, dan simbol-simbol yang lain dengan maksud untuk mengikhtiarkan, menggambarkan, merangkum suatu ide, data, dan kejadian. Nah, ini bagian-bagian media grafis, ada bagan misalnya. Bagan itu merupakan penyajian visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, atau simbol visual yang lain dengan sedikit keterangan agar murid dapat lebih jelas menerima apa yang dimaksud oleh guru. Fungsinya tentunya menerangkan suatu ide, keadaan secara simbolis, merangkum suatu keterangan atau uraian secara sistematis, memberikan hubungan satu dengan yang lain dengan posisi yang tepat, memperhatikan pertumbuhan suatu struktur memakai garis-garis gambar. Nah, ini contohnya bagan waktu. Nah, ini seperti ini contoh bagan waktu. Ada kendaraan zaman dulu menggunakan dokar yang ditarik dengan sapi, kemudian sekarang sudah memasuki era bahwa manusia itu bisa ke bulan. Nah,
kendaraan itu berkembang seiring waktu. Seperti ini mobil, pesawat, bahkan sekarang sudah ada namanya pesawat untuk pergi ke luar angkasa. Berikutnya bahkan aliran. Nah, ini semacam ini, ada ide, naskah, evaluasi, revisi, produksi prototipe, uji coba, dan ini bentuk dari bahkan aliran. Pertumbuhan mulai dari suatu sumber pertumbuhan, kemudian menjalar ke banyak cabang, atau mulai dari banyak aliran, kemudian memusat pada aliran tunggal. Kemudian bahkan struktur organisasi, untuk menjelaskan hubungan fungsional antara bagian-bagian suatu organisasi. Nah, ini menggunakan kotak-kotak segi ini ya. Saya stop. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini bahkan struktur organisasi. Nah, berikutnya bahkan petunjuk atau penuntun. Ini seperti ini, petunjuk penuntun adalah bahkan yang memberikan petunjuk atau penuntun mengenai perbuatan atau penggunaan dengan menggunakan tanda panah atau dengan memberikan nomor urut. Nah, ini seperti ini misalnya sering kita temukan pada bahkan alur pembuatan SIM atau penerimaan siswa baru. Nah, itu ditunjukkan dengan gambar-gambar alurnya, Anda kesana ini digambarkan seperti itu. Berikutnya bahkan skematik. Nah, ini skematik kita kan nggak mungkin menjelaskan tentang peredaran darah harus istilahnya mengoperasi gitu ya untuk melihat itu, namun kita dokumentasikan dalam bentuk media. Bahkan skematik atau diagramatik adalah bahkan yang menerangkan suatu alat atau menerangkan bagian-bagian penting daripadanya, misalnya bahkan jalan peredaran darah, bekerjanya suatu mesin dan lain sebagainya. Ini bisa ditunjukkan dengan ini. Oh, arahnya dari oksigen, darah beredar seluruh tubuh dari otak paru-paru. Nah, ini dijelaskan seperti ini. Ada panah-panahnya ya di gambar itu. Berikutnya bahkan perbandingan atau perbedaan adalah bahkan yang digunakan untuk memperlihatkan perbandingan atau perbedaan, biasanya untuk membuat 2-3 susun gambar yang berbeda. Nah, ini misalnya lihat perbedaan kolera, spirulina, Cryptomonadales. Nah, ini di biologi ya. Nah, ini dibedakan bentuknya, ukurannya, kemudian ketebalannya, itu dibedakan. Itu dijelaskan dengan perbandingan. Berikutnya bahkan pandangan tembus. Nah, ini untuk melihat organ tubuh manusia itu menggunakan bahkan ini. Bahkan pandangan tembus adalah bahkan yang digunakan untuk menerangkan keadaan bagian dalam suatu benda, objek dengan tidak menghilangkan bentuk luarnya. Nah, ini bentuknya. Kemudian ini di dalamnya ada nadi, vena, nadi dan vena. Nah, ini bagian tembus. Nah, tentunya ada yang perlu diperhatikan dalam menggunakan bahan media bagan. Yang pertama, hendaknya ukuran lambang-lambang atau gambar-gambar dibuat dengan teliti dan tepat atau serta ajak. Yang kedua, lebih baik jika menggunakan warna-warna agar lebih menarik. Yang ketiga, bagan yang digunakan hendaknya mudah dibaca dan dipelajari.
Gunakan lambang-lambang yang cukup dikenal. Yang keempat, suatu bagan hendaknya menyajikan keterangan yang utuh, tapi tetap ringkas dan sederhana. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Mbak? Oke. Nah, nanti ini sebagai contoh media yang bisa Anda kembangkan ketika Anda melakukan skripsi ya. Kemudian grafik. Nah, grafik adalah suatu pembelajaran. Silakan dulu. Adalah suatu penyajian visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis gambar atau simbol visual yang lain untuk menggambarkan hampir semua data yang bersifat kuantitatif. Perbuatan grafik selalu didasarkan pada prinsip matematika dan statistik. Fungsinya untuk menjelaskan data statistik secara visual, memperlihatkan hubungan-hubungan, perbandingan-perbandingan dengan jelas. Yang ketiga, memperlihatkan pertumbuhan, perkembangan, perubahan secara kualitatif. Nah, contohnya seperti ini ketika kita menggunakan grafik batang. Grafik batang adalah grafik yang menunjukkan perbandingan relatif dari suatu data kuantitatif sederhana dengan menggunakan gambar bidang yang merupakan bentuk geometris seperti segi empat, panjang, segitiga, dan sebagainya. Ini misalnya jumlah orang, kemudian tingkat pendidikan warga. Ini simulasi saja ya, jadi tidak bisa ini ya untuk kok ini SMP-nya sekian, padahal yang masuk SMA lebih tinggi ya. Ini SMA-nya dari mana? Tentunya ini hanya sebagai simulasi contoh. Kemudian grafik lingkaran, ini bentuknya seperti ini. Grafik lingkaran adalah grafik yang menjelaskan data dengan lingkaran yang menunjukkan bilangan bulat dan setiap irisan merupakan suatu persentase khusus. Nah, ini untuk SD, S1, S2, SMP, dan SMA. Ini simulasinya. Berikutnya grafik gambar. Nah, grafik gambar itu dibuatkan simbol manusia misalnya seperti itu. Grafik gambar adalah grafik yang menggunakan simbol-simbol gambar sederhana. Jumlah simbol gambar tersebut digambarkan data kuantitatif. Nah, misalnya bentuk manusia ya, orangnya bentuknya gambar kayak gini, simbol manusia, jumlah manusia. Ya, berikutnya untuk grafik garis. Ini grafik garis atau grafik kurva. Line graph adalah grafik yang dapat memvisualisasikan tabel statistik tertulis, menunjukkan perkembangan, perubahan, dan perbandingan secara akurat. Nah, ini bentuknya seperti ini, kurvanya, kurva tingkat pendidikan dalam suatu masyarakat. Nah, ini berikutnya kita bicara tentang diagram. Ini masih pada media 2 dimensi. Pengertian diagram merupakan penyajian data secara visual yang hampir menyerupai peta koordinat. Nah, suatu diagram dapat dibuat dengan menggunakan garis-garis saja atau gambar-gambar geometris tertentu. Diagram tersebut sering disebut dengan skematis atau skema saja. Dapat juga diagram dibuat sedemikian rupa sehingga lebih mendekati gambar atau objek yang diterangkan. Fungsinya menjelaskan suatu struktur alat, benda, dan objek secara global. Kedua, menunjukkan bagian-bagian penting dari suatu yang diterangkan secara skematis dan sederhana. Yang ketiga, memudahkan murid untuk memahami struktur yang kompleks dari benda aslinya. Yang keempat, membentuk dan melengkapi penyajian melalui alat-alat visual lainnya seperti benda dan atau model. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Jika ada pertanyaan belum jelas tentang materi ini, kita
Kita sudah bicara tentang bagan, grafik, dan diagram. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, memang ada dalam media 2 dimensi ini ada banyak ya. Ada bagan, grafik, diagram, sketsa, gambar, poster, karikatur, komik, metadata. Oke, kita lanjut pada petunjuk penggunaan untuk media 2 dimensi diagram ini. Tentunya bila kita menggunakan diagram, sebaiknya kita menunjuk dulu benda aslinya atau modelnya, barulah menjelaskan dengan menggunakan diagram. Untuk dapat membaca diagram, seseorang harus mempunyai latar belakang pengalaman tentang apa yang didiagramkan. Yang ketiga, pemakaian diagram akan lebih baik apabila dibantu dengan penampilan media lain seperti film, model gambar, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram: buatlah diagram secara benar, rapi, diberikan judul dan penjelasan yang perlu. Buatlah dengan ukuran yang cukup besar sehingga dapat dilihat oleh siswa Anda. Diagram yang baik akan menuntun orang untuk mudah mengenal benda atau objek aslinya. Nah, ini contohnya, contoh-contoh gambar diagram. Nah, ini kalau kita ingat diagram ini, yang laki-laki pernah di Tamiya gitu ya, ada petunjuknya cara membuat Tamiya itu, menyusun Tamiya. Kita masih punya waktu 10 menit. Nah, itu ada diagramnya, cara masang-masangnya gimana, itu ada nomor-nomornya gitu ya, seperti ini. Oke, berikutnya adalah sketsa. Sketsa juga bisa dijadikan sebagai media. Sketsa adalah suatu gambar yang sederhana atau kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok tanpa detail. Nah, kelebihannya menarik dan memusatkan perhatian siswa, menghindarkan verbalisme, memperjelas penyampaian pesan. Nah, ini sketsa media yang murah, ekonomi, sebab media ini langsung dibuat oleh guru. Hal yang perlu diperhatikan: bentuk seperti coretan, garis, lurus, lengkung, dan patah, ukuran relatif. Kemudian kita harus mengenal secara baik objek yang akan kita gambarkan. Nah, ini contoh sketsa kendaraan bermotor. Anda ingat di kendaraan bermotor itu ada sketsanya. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Nanti silahkan Anda membuat kelompok untuk membuat materi presentasi pada minggu yang akan datang dengan tema-tema ini. Kalau tidak ada pertanyaan, tema kita ada beberapa materi, nanti kita bagi dua orang yang tema ini ada yang membuat makalah tentang media 3 dimensi, media OHP, media audio, media video, media televisi, dan multimedia. Oke, ada yang belum paham tentang tugasnya? Dibagi sendiri atau ditentukan sama Pak Ir? Ya, Kelompoknya, bikin kelompok sendiri aja ya. Oke. Iya, Pak. Nanti dua orang, misalnya Adelia dengan Mbak
siapa? Mbak Okta, Mbak Serina. Ya, itu Silakan. cuman itu Pak apa? Makalah saja. Oke, ya. Oke, itu tugasnya. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Saya cukupkan sampai kita bertemu pada minggu depan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.